Judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Terusnya itu PR utama, membahas rancangan undang-undang, gimana caranya memapankan rakyat, gimana caranya memanusiakan rakyat, gitu seharusnya, karena gajinya sudah cukup banyak. Batalkan atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Tara Channel ya. Mata saya pedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang beragama muslim ya, Islam. Moga bisa sampai 30 hari dan pahala melimpah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa sedekah ya, dengan cara apapun ya, dengan cara bagi rezeki ke fakir miskin, kaum duhafa dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa sedekahnya dengan like dan subscribe ya bosku ya. Semoga murah rezeki, panjang umur, selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya. Oke, kali ini langsung aja kita lanjut lagi masalah demo ya. Demonstrasi menolak RUU ya, RUU masalah TNI ya. Jadi terjadi di Yogyakarta, masa yang mengumpulkan sampah plastik dan kertas dari luar halaman gedung DPRD DIY, mereka lalu melemparkan sampah ya di dalam gedung DPR yang isinya juga sampah. Mereka lalu melemparkan sampah di bagian selasar gedung sebelumnya, sebelum membakarnya maksud saya demikian ya. Mereka pun menyalakan petasan dan turut dilemparkan ke bagian selasar gedung itu ya, yang dimana gedung DPRD Kota Yogyakarta ya, isinya sudah banyak sampah, masih ditambahi dan dilempari dengan sampah dan petasan ya. Jadi aksi kekecewaan itu sembari terus diikuti orasi tanpa henti dari masa aksi ya, yang dimana masa aksi demo itu mahasiswa yang mewakili rakyat ya, karena rakyat sibuk kerja, sibuk cari nafkah ya, demi sesuap nasi, karena zaman ini adalah zaman pajak naik, semua naik, bahkan STNK telat 2 tahun pun motornya akan diangkut oleh polisi ya. Wacananya seperti itu, tapi benar tidaknya saya juga belum tahu ya, yang dimana rakyat selalu dibebani ya, sementara para koruptor selalu dilindungi ya. Jadi rakyat-rakyat kecil pada diperas dan dihakimi, untuk kaum-kaum beruang ya atau para koruptor selalu banyak yang dilindungi. Hanya beberapa personil aja seperti yang di Pertamina itu yang baru diadili, itu pun vonisnya berapa masih misterius ya, tergantung cuannya itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sejumlah personil kepolisian pun bergerak mensterilkan lokasi ya, tempat sampah dibakar dan menghalau massa, sembari mulai menjaga selasar ya. Selasar itu sejenis teras ya, teras DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas juga memadamkan sampah yang dibakar massa. Massa juga membuat semacam api unggun di halaman DPRD DIY, berencana menginap hingga aspirasinya didengarkan ya. Tapi cukup sampai di sini, saya cut aja ya, saya cut sampai aspirasinya didengarkan. Ini yang jadi persoalan ya. Saya yakin aspirasi ini tidak bakal didengarkan oleh anggota Dewan DPR RI. Tidak mungkin didengarkan, suara rakyat hanyalah diabaikan ya. Mereka yang ada di sana semaunya sendiri membuat RUU ya. Jadi rakyat cuma diabaikan, dicuekan, nggak ada apa-apanya. Jadi percuma untuk teriak-teriak, harus dengan cara lain ya. Harus seluruh rakyat Indonesia bersatu bergerak menuju ke DPR RI pusat. Kayak tahun 98. Nah, itu baru ya. Tapi ini saya bukan provokasi, bukan apa, ini hanya sebuah pengalaman ya, pengalaman masa lalu. Keberhasilannya sesuatu dikabulkan oleh DPR RI hanya dengan cara seperti itu. Kalau dengan cara dari kota ke kota, dari demo ke demo, itu cuma dicuekin ya. Jadi saya duga kalau yang melakukan tuh seperti Trisakti ya, Trisakti tahun 98 itu mungkin bisa berhasil ya. Ini hanya saya duga, saya tidak menuduh, saya tidak memprediksi, dan saya tidak memvonis seperti itu. Saya hanya menduga itu bisa berhasil seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini rumah kita. Jangan
Dan di sisi lain pun nih seorang pemuda ya, seorang pemuda pemberani ini pendemo juga ya, karena dia juga mewakili rakyat di wilayahnya, walaupun dia berasal dari luar Jogja, tapi dia bersekolah atau kuliah di Yogyakarta, dia mewakili rakyat di daerahnya. Dia ikut demo yaitu menolak RUU apa itu, nggak tahu saya RUU apa, kawan-kawan sudah tahu semuanya, tidak perlu saya sebutkan ya. Jadi penolakan RUU yang kurang pas untuk diterapkan di rakyat Indonesia atau di masyarakat Indonesia. Jadi seorang pemuda ini mewakili rakyat di daerahnya karena dia kuliah di Jogja, itu hanya kos ya, kos di Jogja, dan kuliah di Jogja mewakili rakyatnya. Saya ulang-ulang lagi ya, dan dia sampai berani single factor ya, single factor di atas mobil ya, dengan Pak Pol ya, dengan Pak Pol, asal jangan bayar, asal jangan itu aja. Tapi sayangnya Pak Pol dibela oleh teman-temannya. Anak ini dibekuk, nah itu kan nggak seru, itu nggak fair. Harusnya single factor, 1 lawan 1, siapa yang jatuh, siapa yang tidak. Ini imbang permasalahannya, ini imbang. Kalau tidak dileleh, nah itu mungkin salah satu ada yang jatuh. Mungkin Pak Polnya bisa jatuh dari atas mobil itu dan nggak jadi bayar. Oke, selanjutnya kita simak ya. Ini yang lebih menarik lagi nih, dari mbak-mbaknya paranormal nih, kalau nggak salah mbak paranormal yang gemoy juga, ini pipinya gendut ya, tapi cantik juga ini waktu mudanya. Kalau sekarang ya mungkin sudah peot ya. Ini mbak-mbaknya yang gemoy paranormal ini, dia membahas masalah DPR ya, DPR RI, dan dia punya wacana dalam prediksinya atau dalam ramalannya kartu tarot apa tarot itu. Jadi DPR itu memang harus dibubarkan karena sudah nggak ada gunanya lagi bagi rakyat. Jadi seolah-olah DPR itu bukan wakil rakyat lagi ya, tapi DPR kadang-kadang ya mengkhianati rakyat karena suara rakyat tidak pernah didengar ya. Sekali lagi suara rakyat tidak pernah didengar, dan Mbak Gemoy ini, Mbak Paranormal ini mengatakan bahwasanya diprediksi DPR itu harus dibubarkan ya, diganti dengan instansi yang lain. Maksudnya DPR RI ya, kalau untuk DPRD daerah tiap kota itu tidak dibubarkan, itu masih dibutuhkan masyarakat kelas kabupaten ataupun kota. Tapi kalau DPR RI ini wajib dibubarkan. Ini menurut prediksi Mbak Paranormal yang gemoy ini ya, hanya menurut prediksi, bukan menurut saya, bukan menurut kakek saya, bukan menurut yang lain-lain. Saya hanya mengomentari dan mengkritisi mbak-mbaknya paranormal ini. Intinya DPR sudah tidak berguna karena di dalam DPR RI isinya hanya tikus-tikus kantor yang selalu berenang di sungai yang kotor ya, dan tidak berpihak pada rakyat. Contohnya PIK 2 ya, yang di Banten, DPR no respon, slow respon, masih menang dengan oligarki, masih memihak pada oligarki dan tidak memihak rakyat. Dan semua aduan-aduan masyarakat hampir nol, hampir zong, tidak di follow up atau tidak ditindaklanjuti oleh DPR RI. Maka prediksi dari mbak-mbak paranormal ini, DPR RI harus dibubarkan. Saya cuma menyambung lidahkan ya. Jadi menurut mbak-mbaknya ini, bukan menurut saya, memang harus bubar. Kecuali DPR kota provinsi, itu harus tetap ada. Oke, langsung kita simak. Dan tidak akan ada rakyat kita yang akan mapan selamanya, baik dari segi pendidikan, kemudian juga dari perekonomian, itu akan hancur. Karena tadi tidak ada transparansi terkait dengan masalah keuangan yang masuk. Kalau kita
telat bayar pajak itu dipaksa untuk segera bayar pajaknya. Tapi kita tahu berita sekarang ini juga kabarnya bahwa bila kalian telat bayar sepeda motor atau mobil gitu, maka aset kalian akan dirampas. Itu kan sudah kejahatan untuk manusia ya. Kok seperti ini negara kita sekarang jadinya. Apakah itu betul atau hoax itu kita belum tahu ya, tapi berita di media sosial seperti itu, bahwa berkaitan dengan situasi bagaimana mobil, motor kalau kita telat bayar maka mobil motor kita tuh bakal disita. Sedangkan kita rakyat hanya bisa diam. Kalau kita protes atau kita demo, nanti ada yang ditangkap. Akhirnya kita bisa apa? Dan pada akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka, pejabat yang korupsi, undang-undang perampasan aset pun DPR juga tidak segera mengesahkan itu. Dan sekarang kita lihat saja apakah DPR akan membantu kita, bosnya yang menggaji mereka, anak cucunya dapat makan dari kita, tapi apakah kita juga akan mendapatkan kebaikan dari adanya situasi saat ini berkaitan dengan bagaimana perampasan sepeda motor kita yang mungkin kita telat bayar tadi. Kita coba lihat bagaimana apa action dari DPR gitu, yang dimanfaatkan atau dimanipulasi waktu mereka anggota DPR itu kampanye. Jadi anggota DPR itu kampanye untuk mempromosikan dirinya bahwa aku bisa mewakili kamu loh rakyat. Akhirnya pilih aku rakyat, pilih aku. Nah kita tahu tuh kalau pas musim kampanye di pojok-pojok kota pasti ada wajah calon anggota DPR, calon pembantu kita. Padahal kita rakyat tidak pernah memasang foto kita di jalan-jalan. Tapi calon anggota DPR selalu mempromosikan dirinya gitu. Nah itu situasi yang terjadi. Maka rakyat ini nggak sadar. Mereka rakyat yang SDM-nya rendah dimanipulasi, dimanfaatkan untuk program bagi sembako, dicap rakyat miskin, padahal tugas pemerintahlah yang mengangkat derajat warga miskin. Jadi tidak perlu adanya nanti gas itu ditulisi gas untuk rakyat miskin. Itu sebetulnya harusnya seorang pemimpin itu menghapus kata kemiskinan. Selama masih ada rakyat dengan cap miskin berarti kalian belum sukses jadi pejabat, jadi presiden, belum sukses karena rakyat kalian masih miskin, malu dengan negara tetangga. Harusnya itu PR utama, membahas rancangan undang-undang gimana caranya memapankan rakyat, gimana caranya memanusiakan rakyat gitu seharusnya, karena gajinya sudah cukup banyak. Batalkan atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Gitu seharusnya karena gajinya sudah cukup banyak. Batalkan atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Batalkan atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Bila anggota DPR ini dibubarkan. Atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan. Cukup banyak. Batalkan atau judulnya tadi adalah bagaimana bila anggota DPR ini dibubarkan.